Selamat siang Bu Kiki dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami hari ini. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan temuan jurnal ilmiah kami. Judul dari jurnal ilmiah kami adalah Pengaruh Pendidikan dan Lingkungan terhadap Gaya Berbahasa Individu di Kalangan Masyarakat. Kami akhirnya memilih topik ini karena fenomena menarik yang menggelitik minat kami, di mana kami melihat bahwa individu dalam masyarakat cenderung berperilaku berbeda dalam keadaan tertentu, terutama mengenai tata cara mereka berbicara. Variabel yang kami pilih untuk diperkenalkan untuk mempelajari fenomena ini lebih lanjut adalah faktor pendidikan dan pergaulan. Dalam penelitian kami mengobservasi bagaimana pendidikan dan kehidupan sosial mempengaruhi perilaku seseorang dan membentuk gaya bicara mereka. Hipotesis kami adalah bahwa pendidikan dan pergaulan memainkan peran yang besar dalam membentuk kosakata kita dan cara kita berkomunikasi kepada satu sama lain. Tujuan kami dengan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah pendidikan dan pergaulan sosial telah membentuk pola pikir ini di mana para individu belajar untuk berperilaku berbeda tergantung pada konteks situasi mereka. Rumusan masalah. Dalam melakukan penelitian ini, kami memiliki 3 rumusan masalah yang harus kami jawab dan memberi bukti yang valid atas jawaban tersebut. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh pendidikan dalam gaya berbahasa individu. Selanjutnya, bagaimana pandangan masyarakat melihat individu yang menggunakan bahasa tidak sopan. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menanganinya. Jika individu tersebut sudah terbiasa dengan gaya berbahasa yang kasar, ketiga rumusan masalah tersebut akan kami jawab dalam penelitian ini. Metode penelitian. Metode yang kami pilih untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui kuesioner survei. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat sebanyak 59 responden yang berhasil mengisi angket melalui platform Google Forms. Kami akhirnya memilih metode pengumpulan data ini karena kami merasa metode ini paling bermanfaat dan efektif. Untuk tujuan penelitian kami, survei memberikan tingkat kemampuan umum yang tinggi dalam mewakili populasi yang besar. Karena biasanya jumlah orang yang menjawab survei sangat banyak, data yang dikumpulkan memiliki deskripsi yang lebih baik tentang karakteristik relatif dari populasi umum yang terlibat dalam penelitian ini. Karena metode survei yang efisien, kami dapat mengumpulkan lebih banyak data yang menjangkau lebih banyak responden, yang menghasilkan konsentrasi dan data yang lebih tinggi untuk kami gunakan dalam penelitian. Prosedur penelitian. Untuk melakukan penelitian ini, kami memerlukan 4 langkah prosedur. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan siapakah objek yang digunakan untuk melakukan penelitian. Yang kedua, kami menentukan rumusan masalah dan tujuan dilakukan penelitian. Yang ketiga, adalah kami membuat kuesioner dalam bentuk Google Form untuk mengetahui jawaban dari responden. Dan yang terakhir adalah kami membagikan link Google Form kepada responden melalui platform media sosial seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pembahasan. Dalam konteks sosial, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial di antara penutur bahasa tersebut. Ini menjelaskan mengapa mayoritas responden kami menyatakan bahwa mereka telah menggunakan bahasa informal atau bahasa kasar dalam konteks pergaulan sosial. Karena bahasa informal itu sendiri telah menjadi bagian integral dari interaksi sosial.
untuk menjaga hubungan sosial, kita harus menyesuaikan cara kita berbicara tergantung pada norma-norma sosial yang telah diterima secara luas. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan linguistik kita. Sebagian besar responden survei kami setuju bahwa pendidikan memainkan peran besar dalam mempengaruhi gaya bahasa kami. Karena kami telah dikondisikan untuk mengubah gaya berbicara kami tergantung pada konteksnya. Dan meskipun kita juga diajari untuk tidak berbicara kasar, kita masih melakukannya dalam konteks sosial. Ini menunjukkan bahwa ada faktor utama lain yang membentuk gaya bahasa kita, yaitu interaksi sosial. Tetapi, pengkondisian sosial dan etiket moral telah memungkinkan kita untuk membedakan konteks kapan kita harus menggunakan bahasa formal dan informal. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hasil data yang telah kami dapatkan. Melalui survei yang telah kami lakukan serta mengamati penelitian yang sudah ada sebelumnya, kami telah menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang pasti antara pendidikan dan pergaulan sosial dalam membentuk suatu gaya bahasa. Pendidikan formal dan norma-norma sosial telah membantu kita untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai konteks di mana kita dapat menentukan kosakata dan gaya berbicara yang digunakan. Untuk membentuk gaya berbicara, kita tidak boleh hanya mengandalkan pendidikan yang kita terima di sekolah. Namun, kita juga harus beradaptasi dengan tren, tapi tidak lupa juga untuk mengamati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan penyampaian. Terima kasih atas untuk dapat perhatiannya. bertahan hidup. Tidak lupa, untuk membentuk hubungan sosial, kita juga tetap harus mematuhi norma-norma sosial yang berlaku untuk tetap menjaga etika yang baik.